Mengalir aliran kesembuhan, mengalir. Nah, ibu jongkok. Ah, ibu praktekkan ruku kan? Maksudnya ruku. Ini ruku. Ya. Ya, ibu pegang lutut ibu. Ibu, ya. Ya, ibu praktekkan. Seandainya di sini tidak ada Muslim yang percaya dengan penipuan pendeta yang mengumbar-umbar mukjizat Yesus, niscaya kami tidak akan mengomentari momen kebodohan seorang pendeta dengan kedok penyembuhannya yang akhirnya terbongkar. Sekarang ibu angkat dulu, ibu jalan dulu sendiri ya. Jalan, angkat kaki. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Ada perubahan apa? Ibu dia ini. Ibu bernapas dulu, cari napas. Belum ada. Di sini kami akan menjelaskan kepada ibu muslimah ini agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman yang menyaksikan komentar kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Tipu daya orang kafir itu bermacam-macam cara. Ada yang asli berobat kepada pendeta dengan mengharap mukjizat. Mungkin ada pula yang pada awalnya dia memang Kristen namun mengganti kostum agar terlihat seperti umat Islam yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhannya umat Kristen ini. Namun kami pikir ini asli, bukan rekayasa ya, bahwa ada seorang muslimah yang berobat dengan pendeta, namun apa yang terjadi malah sebaliknya. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir. Nah, ibu jongkok. Ah, ibu praktekkan ruku kan? Maksudnya ruku. Ini ruku. Ya. Ya, ibu pegang lutut ibu. Ibu, ya. Ya, ibu praktekkan. Ibu praktekkan. Mana ibu mau? Ya oke, bisa ibu, oke, jangan takut jatuh. Terus diri, itu udah ibarat ibu ruku, ya diri. Nah ibu, hah? Iya jangan takut, nggak apa-apa. Sembuh. Nah oke, sekarang ibu. Apa? Oke, sekarang ada perubahan apa? Ibu dia. Ibu bernapas dulu, cari napas. Belum ada. Jadi ibu belum bisa ruku. Coba, yakin. Uji. Ibu ruku uji. Nah, ruku lama. Iya, ibu ruku lama di situ berapa menit biasanya kalau ruku? Nggak jatuh, tes. Nggak jatuh. Diri. Kan ibu gini. Habis itu kan gini. Kan ibu mau praktekkan gini kan? Nah, sekarang ibu buat. Dalam nama Yesus. Ayo ibu buat. Oke, diri. Nah, terus sujud. Sujud ke lantai. Terus sujud. Nah. Oke, sujud terus diri. Ya. Sujud lagi. Ya, diri. Maksudnya ruku sujud lagi tuh terus. Diri. Iya, diri. Itu bisa ibu. Ya. Iya, jangan takut ibu, jangan takut. Ayo. Jangan takut ya. Iya, hadirat urapan kuasamu bekerja menguasai seluruh area aspek hidupnya Tuhan. Dalam nama Yesus, tenaga ilahi mengalir atasnya. In Jesus name, dalam nama Yesus. Kuat lututnya, kuat. Oke, sekarang ibu praktekkan. Ibu praktekkan. Oke. Diri. Ya, terus. Udah bisa, terus. Ya, terus. Ya, terus. Ya, ibu praktekkan diri, jangan takut. Diri. Oke.
Jangan takut. Sampai kapanpun tidak akan sembuh ya, sebab kesembuhan itu datang dari Allah, bukan dari manusia, karena manusia adalah perantara atau upaya saja. Namun, ibu ini meminta kesembuhan kepada manusia, bukan kepada pendeta Risuli Lubis, melainkan kepada manusia yang bernama Yesus. Dan itu merupakan dosa yang Allah tidak sudi mengampuninya. Jadi sayang sekali ya ibu muslimah ini dari kecil sampai usia senja dan mau pulang ke rahmatullah, tetapi di penghujung usianya ibu ini malah menjadi syirik. Ibu muslimah, kami informasikan ya, ibadah sholat di dalam Islam itu sangatlah mudah. Jika tidak mampu berdiri, maka kerjakanlah dengan cara duduk. Jika tidak mampu dengan cara duduk, maka bisa dengan berbaring. Jadi ibu tidak perlu untuk memaksakan sholat dengan berdiri apalagi sujud jika memang ibu tidak mampu. Jadi lebih baik bertobatlah ya ibu. Jangan sampai mati dalam keadaan syirik karena mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Jika ibu muslimah ini sudah menonton komentar kami, sebab kami akan bongkar modus kebohongan dari pendeta murtadin yang satu ini. Kenapa dia? Pak siapa? Nggak bisa jalan. Hah? Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Ini Pak Projo. Jadi tidak bisa berjalan sudah dari tahun 2023 kena stroke pinggang. Ini pinggang ke atas sembuh normal. Cuman yang tidak bisa normal kakinya. Kakinya nggak bisa jalan. Keseimbangan jalan bisa, cuman nggak bisa seimbang, nggak bisa jalan sendiri. Kuping kirinya tuli. Kuping kiri tuli. Mata kanan buta. Kuping kiri tuli. Mata kanan buta. Kami sudah mendengar secara spesifik penyakit yang diderita oleh bapak ini ya. Kena stroke namun bisa berjalan sedikit. Kupingnya tuli dan mata kanan dalam posisi buta. Nah, bisakah mukjizat pendeta ini menyembuhkan? Kita saksikan bersama ya, sahabat official. Termasuk ibu muslimah tadi ya. Silakan disimak video ini. Out! Lepas! Epata, sembuh. Kuping tuli sembuh. Shh. Nama bapak siapa? Projo. Oke, sekarang tutup yang mana? Kata bapak tadi yang tuli mana? Tuli yang kiri. Yang kiri tuli. Yang kanan yang dengar. Iya, tutup. Yang kanan tutup. Tutup ya, tutup. Yang satu-satu aja. Yang kanan Ya, dengerin dari ya, kiri. kalau dengar bilang iya pak ya. Tes yang kiri Pak. Ya, bapak mau tes ya. Kalau yang kiri. dengar bilang iya ya. Ya. Kalau dengar bilang iya. Pak Projo. Enggak dengar. Terus apa lagi? Mata kanan. Mata kanan yang mana? Mata kanan nggak ngelihat. Ini sama sekali nggak lihat. Ini Ini nggak lihat. nggak lihat. Shh. Dalam nama Yesus. Shh. Melihat kau. Sikat. Shh. Melihat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang tutup. Maksudnya tutup yang ini. Tadi kan ada ibu juga buta, satu mata bisa lihat lang. Nah, ini berapa? Nggak lihat. Nggak lihat. Ya. Ini berapa? Nggak lihat. Belum. In Jesus name. Sembuh. Sikat. Nah, sekarang ini berapa? Nggak lihat. Sekarang kalau dua gini lihat. Ini berapa? Dua. Oh, oke. Berarti benar buta ini satu ya. Itulah kebohongan yang nyata ya dari pendeta dengan mukjizat penyembuhan berhadapan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh sakit. Maka seketika itu juga modus kebohongan si pendeta yang sering mengatasnamakan mukjizat penyembuhan dari Yesus ini, maka tidak akan bekerja. Ini fakta. Jadi ibu muslimah jangan sampai terbodohi oleh agama sebelah dan segala obral janji manis keselamatan dan penyembuhan dari para pendeta ini. Sebenarnya itu tidak ada, melainkan akal-akalan para pendeta saja yang mencari cuan atau bisa dikatakan bisnis agama. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang berbuat seperti ini adalah orang-orang yang berbuat kejahatan di hadapan Yesus. Berulang kali pendeta ini mencoba tetapi gagal.
Kalau itu berhasil, maka tutup rumah sakit. Semua dokter akan berhenti dan menjadi pendeta saja. Beginilah modus penipuan di dalam agama. Semoga ibu muslimah tadi segera sadar ya, dan semoga kita semua umat Islam dijauhkan dari segala bentuk dan praktek pemurtadan serta kesyirikan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tutup. Nyatakan Tuhan Yesus mujizatmu Tuhan. Yang lain ditolong, tadi ada yang buta matanya satu bisa lihat nih juga. Dalam nama Yesus. Sikat. Oke, sekarang Bapak tutup. Nah, ini lihat nggak? Nih. Nggak lihat sama sekali. Oh, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke ya, apalagi ini kakinya? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.